akan sukseskan Mubes, tempat kumpulnya wadah masyarakat Padang Panjang untuk di daerah Jakarta dan sekitarnya, silaturahim yang tidak akan terputus. Dengan Mubes MPP ketiga ini semoga berjalan dengan lancar dan sukses. Sakiliang balang jogaraga, barabah lalu balaman. Sairiang salam saratung sami, terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalo ambo kamar rampah di ladang urang foto marapak baringin patah kantikku. Takalo ambo kamanya bah lapas seluruh joninya emama di hadapan kita dan dosamu. 10 jarinan kami susun ampun jauh maaf ke orang banyak. Akar kurang pada balun menginjia barat di bawah taga. Ramu-ramu tabang malaya, malayang kaso tangan indah carano alang kapala. Ulah tiba di tangan. Tiba di lingkungan kurang dan rompet barang sinurak durang sinurik menari-nari di atas bawatan. Siriah galak pinang manari mencari carano dengan data. Pinang sadidip minta digatok silang secabik minta ibunya. Sadiang rokok pada tangan. Tahan kali di bawah janjang elo diambil pengambil sikit. Kok diraptan nomor panjang elo dipipang dengan sikit. Putih capek ini dunia hati baka ada. Sekian sambah dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim penari kita dari Tuah Sadayuang KMM Sumatera Barat, Bapak Sekda Padang Panjang, Wan Dun Sanak Sadonyo, Uni yang kami hormati. Perlu kami informasikan bahwa pada MUBAS kali ini dihadiri langsung juga oleh Ketua Flipper. Ada Ketua Flipper, halo. Juga Ketua Konco Lamo, Konco Arek, IKPG, dan perantau-perantau Minang dan berbagai daerah di Jakarta dan sekitarnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuki acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars IMPP. Kami mohon hadirin berdiri. Mars IMPP. Persatuan dan saudara, mari kita satukan
dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuki laporan Ketua Panitia IMPP kepada Bapak Yandri Sudarso, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita panjatkan karena berkat rahmat dan nikmatnya doa kita bisa hadir pada acara pagi ini dalam rangka musyawarah besar kegiatan masyarakat Padang Panjang yang ketiga. Selanjutnya, salawat dan salam dan intinya marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada alam yang serba berbeda. Selanjutnya, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada seluruh hadirin di sana Padang Panjang yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kita pagi ini. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan support baik moral maupun material demi terlaksananya acara ini, terkhusus kepada teman-teman panitia yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material dan tenaga dan waktunya demi terlaksananya acara ini. Dapat kami informasikan bahwa panitia diberikan amanah oleh Ketua Umum IMPP lebih kurang 2 bulan yang lalu. Untuk itu panitia telah merencanakan kegiatan ini pada hari ini tanggal 9 Oktober yang direncanakan maksimal dihadiri oleh 200 orang. Pada saat ini baru terisi registrasi 82 peserta. Kita harapkan nanti peserta dari rencana kita yang lain akan berdatangan. Kemudian selanjutnya dapat kami informasikan juga bahwa kegiatan ini kita anggarkan lebih kurang 44 juta. Adapun dana dari kegiatan ini bersumber dari urun rembuk dari seluruh panitia, pengurus dan semua perantau masyarakat Padang Panjang di Jakarta. Selanjutnya dapat juga kami sampaikan bahwa inti dari acara ini adalah laporan pertanggungjawaban dari Ketua IMPP 2016-2021 dan pemilihan Ketua IMPP periode 2022-2027. Akhir kata, saya mengucapkan semoga pada Mubes IMPP ini terpilih Ketua IMPP yang baru dan semoga Ketua IMPP dan IMPP bisa memberikan kontribusinya kepada masyarakat Padang Panjang yang ada di rantau dan di ranah dan bisa juga memberikan menjadi penghubung antara rantau dengan mana. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah Uni desana kasadunyo tentu saja kita taraga bertahun-tahun pada usul mudi kena taraga lo mendengarkan sambutan Ketua IPP udah gitu udah sah kami
kami persilahkan dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wali Kota Padang Panjang yang diwakili oleh Sekjen Padang Panjang, yaitu Bapak Sony Budaya Putra APMSI. Yang terhormat Bapak-bapak kalau uni-uni dan udara Dewan Penggagas, yang mungkin salah satu saya lihat ini ada Bang Khairil, WhatsApp, yang mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Dewan Penasihat YPP Jakarta, yang di sini juga saya lihat ada Wan Kasman Karib, Wan Tamalano, Uni Maharani dan yang lain. Dan juga yang terhormat kepada Dewan Pembina atau rekan-rekan pembina yang terlihat saat ini, saudara teman saya itu Miswak Abbas Datus sebagai Jeffrey, Wali, Dapur, Dasar dan lain semuanya. Mungkin saya sebutkan satu-satu. Dan juga para tokoh dari pandai, tokoh masyarakat Padang Panjang yang datang dari tanah walaupun di rantau. Para peserta musyawarah besar IMP Jakarta dan sekitarnya, dan para undangan dan hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dalam acara musyawarah besar ketiga Ikatan Masyarakat Padang Panjang Jakarta dan sekitarnya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dapat bertemu muka dan berkumpul bersama pada hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat berkat rahmat dan karunia-Nya. Sudah lebih dari 2 tahun kita tidak bisa mengadakan pertemuan tatap muka seperti ini karena pandemi melanda Indonesia dan dunia. Dan alhamdulillah, sejak hari raya Idul Fitri tahun 2022 ini kondisi semakin membaik dan aturan pembatasan pergerakan dan perkumpulan masyarakat sudah dilonggarkan. Mari kita doakan semoga pandemi benar-benar pergi dari dunia ini dan terbuka kemudahan dan kesempatan yang membantu masyarakat Indonesia, khususnya orang Minangkabau, meningkatkan perekonomiannya yang sempat terpuruk beberapa waktu lalu. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kegiatan MUBES IMP 3 ini seharusnya dilaksanakan tahun 2021 yang lalu, sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan IMPP periode 2016 dan 2021. Karena kondisi pandemi pula maka MUBES tertunda selama 1 tahun. Semoga penundaan ini memberi hikmah yang besar bagi organisasi IMPP untuk dapat bekerja dan berkreasi lebih baik lagi di masa depan. Saat ini IMPP Jakarta dan sekitarnya sudah memasuki masa regenerasi. Kami yang menjalani dan menggerakkan roda organisasi dari awal berdirinya IMPP berharap melalui MUBES ini lahir pemimpin yang muda yang dapat bergerak lebih dinamis dan kreatif dalam menjawab tantangan zaman yang sangat berbeda dibanding masa 10 tahun yang lalu saat organisasi ini didirikan. IMPP memerlukan suntikan atau semangat dari jiwa-jiwa muda agar dapat berkembang lebih maju dan lebih cepat, sehingga manfaatnya bagi masyarakat Padang Panjang di perantau lebih terasa. Harapan munculnya jiwa muda penggerak IMPP seakan sudah di pelupuk mata. Sekarang ini saja yang bergerak menyelenggarakan MUBES IMPP ini, IMPP 3 ini, sebagian besar adalah anak-anak muda yang memiliki spirit dan kecintaan pada ranah Padang Panjang.
Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan Alet Dadang IPP ini. Kami tahu banyak waktu, tenaga, pikiran, dan uang yang sudah dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan ini. Semua dilaksanakan secara gotong royong yang mengutamakan kebersamaan. Sesungguhnya apa yang sudah dilakukan panitia sekarang ini dapat menjadi modal bagi kepengurusan IPP POG berikutnya untuk memulai langkah. Tentunya tak ada dari yang tidak retak. Begitu pula acara ini. Walau sudah disiapkan sedemikian rupa, barangkali masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Mungkin terdapat di kalangan hadirin yang kurang mendapatkan tempat yang semestinya. Karena itu, mohon kiranya dimaafkan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga Allah meridhoi acara kita ini. Dan semoga Mudes IPP 3 ini sukses melahirkan generasi penerus IPP yang berkualitas dan dapat menjaga kelanggengan organisasi. Kami menutup sambutan ini dengan pantun. Adat biasa kita pakai, dibagu dan samo dituang. Nah, elok samo dipakai, nah buruk samo dibuang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanang bana tiwak mandana sambutan kuda, karena memang ada generasi yang harus kita lakukan, dan itu kewajiban udah kalau kami itu kita guna kami adalah senior. Dan terima kasih Ibu Uni Ani yang bergabung dengan kami dan datang. Mudah-mudahan kebersamaan ini bisa menjadi habit atau budaya yang turun-temurun generasi berikutnya, karena memang anak-anak kita lahir di rantau. Kalau tak kita dan magiah informasi tentang budaya Minang, Carwi di ulang Minang itu sih ada lain. Contohnya di seorang bawah, ini namanya Agus kecilnya, bapaknya Agui, karena memang keturunan Jawa. Gadang di Padang Panjang sebagian di Jawa. Ini baru Indonesia bawa pagi-pagi. Nah, langsung siapa masuk Minang batu mereka bilang tadi. Nah, tepuk tangan. Organisasi Minang Padang Panjang khususnya di Jakarta itu tanggung banyak namanya, walaupun di Besoa itu kayak itu. Artinya betapa kompaknya awak di Padang Panjang, dan itu sudah tersampung di mana-mana, di mana saja. Siapa yang akan memberikan sambutan? Acara nggak lengkap tanpa adanya sambutan dari Dewan Pembina. Tahu nggak bisa Dewan Pembina? Siap. Bapak Miswar Abbas Datuk Sumage. Nah, itu Datuk Agus. Jadi biar harus kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mungkin ambo yang pakai jas begitu karena kedinginan dari Bandung. Yang saya hormati Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Sekda, Pak Suni, selamat datang ke sini. Para senior dan sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati rekan sejawat, yang seumur, yang sepemainan. Yang saya hormati adik-adik, anak-anak, keponakan yang hadir pada hari ini dalam masa musyawarah Ikatan Masyarakat Padang Panjang. Saya merasa bahagia sekali karena sampai saat ini ternyata masih ada Ikatan Masyarakat Padang Panjang, walaupun secara 2 tahun ini kita dilanda oleh pandemi, banyaknya ekonomi yang berkembangan. Insya Allah, alhamdulillah, yang hadir pada saat ini masih sehat dan berwafat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, organisasi Padang Panjang ini sebenarnya organisasi yang harus kita besarkan bersama. Kenapa? Karena di Padang Panjang inilah terhimpunnya
masyarakatnya, mulai dari orang Pariaman sampai orang Batipo Solobeto sampai orang Kumamo, itu orang Padang Panjang. Dan kegiatan Padang Panjang selama ini spesifik ada unsur lamonya, tukang lamu saya sebenarnya. Kalau kawan lamu babi, abiru ni saya ada unsur kena narik saya. Akhirnya besok di mana besok ada unsur ada unsur lamu. Prefer, alhamdulillah organisasi generasi muda yang berkelanjutan. Ijo kumpul semuanya. Kalau mau kumpul ini datang BPN ceritanya. Tapi di MPP masyarakat itu masyarakat yang betul-betul maju, mulai dari pedagang sampai pengusaha sampai pejabat. Ya enggak? Untuk itulah kita perlu mendukung organisasi ini. Bukan berarti IMPP ini harus bos dari koalisi Bapak-Bapak Ibu, tapi mau tak mau kita bersama. Coba kalau kita perhatikan, ada acara kuncolamu, orang itu ya. Ada acara kuncolek, orang itu ya. Ada acara prefer, mungkin yang tutup tidak datang, yang belum datang. Akhirnya orang Padang Panjang soalnya ingin bersatu dan ingin berkumpul di rantau. Dan saya sangat bangga di Padang Panjang ini karena ada suatu kegiatan yang dibuat oleh mereka lain dari yang lain, yaitu pengajian dan silaturahmi sekali sebulan. Benar nggak? Nah itu kita bisa bersilaturahmi, kemudian ada pengajian, dan saya itu sangat positif. Malahan kalau bisa kita cari musola. Orang Panjang ini nggak usah sekretariat, musola bersama. Di sana kita mengaji, di sana kita kalau ada kematian, ada segala macam. Biarlah yang untuk kegiatan-kegiatan yang organisasi yang sesuai dengan keinginan yang muda-muda. So kalau satu yang muda aku dibawa ke Solo, ini ramai yang datang. Tapi kalau ada untuk menyanyi kasih itu masih bersemangat. Jadi marilah kita sama-sama membina organisasi ini, dan kita harapkan tentu juga kita bisa berkolaborasi dengan Pemda Padang Panjang. Apa yang bisa kita kerjasakan di sini? Mungkin kalau secara garis besarnya, kalau misalnya terjadi apa-apa orang Padang Panjang di Jakarta dan sekitar ini, kita yang lebih tahu dulu dari Pemda. Kita lah yang memfasilitasi. Apakah ini perlu dibawa pulang? Apakah perlu ini dia keadaan sakit? Dia keadaan semuanya itu pasti ada. Karena selama ini kita tidak melihat. Dan dulu saya masih ingat Pak Wali Kota menjanjikan adanya perkantoran Padang Panjang ya di Jakarta ini, di mana di situ merupakan sekretariat kita. Tapi mungkin karena pandemi sampai sekarang belum terselesai. Mudah-mudahan Pak Sekda ini sampai lagi ke Wali Kota dan bisa terrealisir. Amin. Amin. Bapak-bapak Ibu mungkin tidak terlalu banyak, karena saya ditunjuk sebagai pembina di sini. Tentu saya lebih harapkan kira-kira apa sih yang kita harapkan dari organisasi ini. Selain kita berkumpul bersilaturahmi, tentu harus ada ketuanya yang proaktif, yang punya waktu, tenaga dan pemikiran, sehingga ke depannya organisasi ini akan lebih bernilai tinggi. IMPP ini. Mungkin demikian aja. Kalau ada kata saya yang salah, ucapan saya tidak pada tempatnya, maklumlah. Katanya umur yang sudah makin tua makin cerewet, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dicatat dengan tegas yang disampaikan oleh Mak Datuk. Organisasi Padang Panjang itu banyak, tapi masing-masingnya punya karakteristik yang ada tua. IMPP punya jadwal pengajian, gue ingat pengajiannya di gedung itu ada tua di musola. Lalu Flipper punya jalan sehat dan marenteng, itu menarik sekali. Dan sekali-sekali Flipper itu makan-makan dan nyanyi-nyanyi mama tua. Nah yang paling ngacok Pak itu Ninono sama Siti Kijang, Cinaga sekali-sekali. Cinaga maksudnya menyanyi, dulu negara. Nampaknya redonya kebanyakan jawab ke Mama Datuk. Lalu memang keunikan ini akan mengikat silaturahmi antara kita per generasi. Misalnya Konco Lamu, kawan-kawan Konco Lamu, Konco Arek, dan kami punya angkatan kami Palanta, ada tuh Palanta Jo Alapan Limo. Dan memang banyak sekali judul organisasinya, tapi tetap kita bersatu di berbagai acara apapun. Sakit sih info datang
kewalahan penitia mana tua. Kami tuh sampai berbisa-bisa menginfokan ku di grup lain mana di Linda. Kecek di Linda, kok kapan mau gedung kok ini aja. Karena yang namanya orang Perang Panjang, begitu tahu informasi pasti baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi kita membawa kebaikan dunia dan akhirat. Gue, ya saya nama. Nggak lengkap loh gue. Sekali lagi minta sambutan dari Dewan Penasihat. Tahu gimana Dewan Penasihat Pak? Yang mana yo? Bapak Kasman Khatib. Lain tahu sih siapa Pak Kasman Khatib tuh. Lain tahu, alhamdulillah. Kondak Biko udah jadi DPR lagi. Wan silakan Wan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bu, minta maaf karena pakai lengkap semua. Sebenarnya bukan mematuhi undangan, bukan, tapi rata-rata pakai baju gania, selempang kain bugi, pakai topi hitam, selama di kampung saya. Jadi tambah gagah ya sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut pidato kalau sambutan tiba-tiba dari Pak Ano, jadi susah loh ada. Aku negeri baca gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Kota Media Prapanca yang hari ini diwakili oleh yang terhormat Pak Sony Budaya Putra. Terima kasih atas kedatangannya Pak, karena memang rasanya terhubung terus juga IMPP ini dengan Kota Media Prapanca, kota kelahiran kita. Yang saya hormati para sepuh, Dewan Penasihat, para pembina IMPP tahun 2016-2021 ini, Lusana Sarunyo kok kete indah bahasa duit, namun kadang indah bahasa duit galah. Dalam hal ini izinkan saya sedikit barangkali sudah 11 tahun perjalanan IMPP ini sejak tahun 2011 dideklarasikan. Alah banyak kerajunan dikerajukan, kerja-kerja sosial sampai ke Padang Panjang, dari Mubes 1 ke Mubes 2, sekarang udah ke Mubes 3. Perkenankan kami dari Dewan Penasihat mengucapkan banyak terima kasih, mulai dari penggagas sampai 2 periode dari ketua kita Pak Syahrizal Karut beserta seluruh pengurusnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang telah membawa IMPP ini ke arah yang sesuai dengan visi dan misinya. Tapi barangkali ada yang perlu sebagai Dewan Penasihat, kami hanya ingin memberikan masukan untuk pengurus yang insya Allah terpilih akan datang. Kalau kita lihat, mungkin kalau dihitung-hitung orang Padang Panjang ini barangkali hampir 600 sampai 700 orang. Tapi sampai saat ini kita belum punya data sama sekali. Jadi tolong barangkali di yang kan datang. Sebetulnya gampang sekarang, kalau sekarang ini dengan WA kita bikin satu ini, bikin data-data, tidak saja nama lengkap dengan alamat dan nomor HP, mungkin usaha-usaha
ataupun pekerjaan-pekerjaan yang bisa disinergikan antara anggota. Ini barangkali yang perlu saya ingatkan. Yang kedua, saya teringat visi kita ini, IMPP ini inspiratif, mandiri, profesional dan peduli, menuju ke satu rumah gadang. Kalau saya ingat rumah gadang ini kalau di kampung kita tentu punya rangkaian dia. Dalam artian, kalau punya rumah gadang ini, kita betul-betul mandiri. Kita harus punya dana-dana untuk menjamu tamu datang misalnya, atau menjalankan roda-roda pemerintahan organisasi kita. Saya mengusulkan, jadi mungkin dicarikan dana-dana yang mungkin bisa untuk menjalankan organisasi. Ini tidak seperti Osmamo dan Flipper. Pada saat Osmamo mau satu event, kita pada saat itu kita mencari dana dan habis selesai. Tapi kalau IMPP akan berbeda. Mungkin ini jadi suatu pikiran juga nantinya bagi pengurus-pengurus yang akan datang. Barangkali hanya itu dari kami. Sekali lagi kami terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan sambutan dan terima kasih sekali lagi kepada Ketua, Sekjen, serta pengurus IMPP 2021 yang sebentar lagi mungkin akan melepaskan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wan. Hebat, ulang padang panjang luar biasa. Wan ngecek udah panjang Wan, tapi PR-nya yang panjang Wan. Dan PR mohon maaf Pak Sekda mewakili Pak Wali Kota. PR nampaknya ya Pak Sarahan ya Pak Wali Kota ya. Yang disampaikan oleh Manatu tadi, perkantoran Padang Panjang seperti yang pernah dijanjikan oleh Pak Wali Kota, kenapa tidak menjadi buah pemikiran kita ke depan, dikawinkan dengan tujuan IMPP yaitu inspiratif, peduli menuju rumah gadang. Kalau dikolaborasikan antara IMPP dan Pemda tentu saja bisa, Insya Allah. Misalnya Pemda membuat kantor perwakilan sendiri Padang Panjang, itu kan Subarko itu Subarko itu berapa banyak punya listrik atau Pak Sekda itu gue berapa banyak nanti operasionalnya itu oleh MPP, tapi ini punya berapa banyak kan keterangan aja lah awal ada walu dan itu orang lain kan lo kayak bagus selanjutnya tentu saja Manjawe Katu, Manjawe Katu dari Madatua, dari Wanwa tadi, dan dari Ketua harapan kita bersama. Tentu saja kita sampai ke sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Wali Kota Padang Panjang yang diwakili oleh siapa? Bapak Sony Budaya Putra APMSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak dan Ibu penggagas Dewan Cadik Pandai IMPP, yang kami muliakan Dewan Pembina IMPP Bapak Haji Miswar Abbas Datuk Wahid beserta seluruh Dewan Pembina, yang kami muliakan Dewan Penasihat IMPP Bapak Kasmat Khatib dan seluruh Dewan Penasihat, dan yang kami hormati Ketua IMPP Bapak Syahrizal beserta Sekjen, kalau beliau Sekjen
Kalau Sekda, bukan Sekda, Bapak Edi Ahmad beserta seluruh pengurus IMPP masa bakti 2016-2021 yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Mufis ketiga Bapak Yanti Sudarso bersama Ibu Monalisa dan seluruh panitia, dan yang kami hormati, kami muliakan para tokoh, para orang tua kita, Bapak dan Ibu, Bunda Kandung, seluruh perantau Padang Panjang yang berada di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bandung ya, yang telah berkenan hadir pada kegiatan musyawarah besar IMPP ketiga di Hotel Ballroom Jakarta pada hari ini. Dan juga hadir, kami sekaligus perkenalkan warga Padang Panjang tetapi berada di Padang Panjang tetapi juga merupakan bagian dari pemerintah daerah. Hadir bersama kami Pak Zulkifli SH, beliau staf ahli Wali Kota Padang Panjang bidang ekonomi dan pembangunan. Juga hadir Bapak Osman Bino, Kepala Dinas Sosial. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan persatu. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka musyawarah besar Ikatan Masyarakat Padang Panjang Jakarta dan sekitarnya yang ketiga pada tahun 2022 ini. Salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum kami menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan secara resmi, lebih dahulu izinkan kami menyampaikan salam hormat dan mohon maaf Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang secara pribadi tidak bisa hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Karena pada waktu yang sama Bapak Wali Kota memang sudah terjadwal kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Sejak hari Kamis kemarin sampai hari ini ada kegiatan yang memang tidak bisa tinggalkan dan tidak bisa diwakili. Dan begitu juga Bapak Wakil Wali Kota juga menyampaikan salam. Beliau baru hari Jumat setelah selama hampir 1 minggu dinas keluar daerah. Saat ini juga mewakili tugas lain yang diberikan oleh Pak Wali di Padang Panjang. Begitu kepada kami diminta untuk hadir, mewakili dan memberikan sambutan pada kesempatan ini. Bagi saya pribadi, ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri. Hadir 2 kali mewakili Wali Kota dalam kegiatan IMPP. Saya masih ingat, itu tahun 2018, kegiatan halal bihalal di gedung DPR pada salah. Kami juga diminta untuk mewakili Bapak Wali Kota. Pada saat itu masih Bapak Hendrik Anies sebagai Wali Kota, tetapi sudah terpilih Bapak Wali Kota Pak Fadi dan Pak Asrul hadir. Beliau sebagai Wali Kota terpilih dan Wakil Wali Kota terpilih tetapi belum dilantik. Dan kami pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bapeda dan peneliti asisten diminta untuk hadir mewakili Wali Kota. Jadi berada di antara 2 Wali Kota pada saat itu, Wali Kota lama dan Wali Kota baru yang belum dilantik. Jadi kami pada saat itu mewakili bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semuanya berada di dalam kegiatan halal bihalal tahun 2018. Alhamdulillah hari ini sudah 4 tahun kepemimpinan Bapak Fadli Amran dan Bapak Asrul. Tepat 9 Oktober 2019 dilantik, 2018 sampai hari ini. Dan insya Allah sampai 1 tahun ke depan 9 Oktober 2023. Kemudian nanti ada jeda lebih kurang 1 tahun. Jadi 1 tahun 2 bulan pemilihan kepala daerah serentak direncanakan pada 27 November 2024. Kita doakan semoga Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan program di rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi Wali Kota yang disampaikan kepada masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, atas nama pemerintah Kota Padang Panjang kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih bisa hadir bersama dalam rangka musyawarah besar ketiga IMPP Padang Panjang. Keberadaan
IMPP sebagai bagian dari masyarakat Padang Panjang, di mana saat ini jumlah penduduk Padang Panjang lebih kurang 60.059 jiwa, dengan jumlah kakak keluarga 16.024. Dan seperti disampaikan tadi, lebih kurang 2.000, kita ada Pak ya? 2.000 diantaranya berada di Padang Panjang, di Jakarta dan sekitarnya. Tetapi ini bisa jadi ada yang KTP-nya memang sudah tidak di Padang Panjang, ada juga terdaftar di Padang Panjang tetapi domisilinya berada di luar Padang Panjang. Ini ada lebih kurang 3.000 orang, 3.000 jiwa yang secara administratif KTP KK di Padang Panjang, tetapi secara domisili berada di luar Padang Panjang. Ada di Pasko, ada di Padang, bisa jadi juga ada di Jakarta. Karena begitu, Padang Panjang ini sebagai bagian yang perantaunya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan keberadaan IMPP ini sangat membantu kepada perjalanan pemerintahan, di mana untuk menjalankan pembangunan sosial kemasyarakatan itu tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah semata, untuk kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Dengan keberadaan Ikatan Masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya, IMPP ini sangat membantu dalam mendukung dan mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah daerah. Kami sangat berharap dengan kepengurusan baru nantinya dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh IMPP di zaman Pak Safrizal dan Pak Ediatman di masa 2016-2021. Dengan harapan tentunya dapat kita bersinergi, bisa berkolaborasi sesuai dengan batasan kemampuan atau juga kapasitas masing-masing. Kami sangat berharap masukan, kritikan, dan bantuan dari Bapak dan Ibu dalam membangun Padang Panjang itu sangat besar artinya. Sedikit kami gambarkan pada Bapak dan Ibu, ini sekaligus menjawab mungkin apa yang disampaikan oleh Pembina dan Penasihat tadi. Benar bahwa di pada 2019 kami diminta Pak Wali itu sebagai kepala Bapeda untuk merencanakan penganggaran sekretariat perwakilan Padang Panjang di Jakarta sekaligus sebagai sekretariat IMPP. Alhamdulillah anggarannya sudah dialokasikan dan bahkan sudah pada saat itu bahkan sudah beberapa kali berhubungan dengan Pak Safrizal, kemudian dengan Kakanda Manija mencari lokasi-lokasi untuk menjadi sekretariat, untuk kita sewa, untuk kita beli, kita sewa. Ada beberapa lokasi kalau kami tidak salah ada di Cikini, kemudian di dekat Makassar Sinar pagi sore, bukan Romangun. Di Jakarta Selatan. Ada CPD, ada ruko, ada juga rumah yang dulu berkisar antara 80 sampai 150 juta setahun. Kita semua lokasi negara. Namun karena perjalanan dan ditambah dengan fasilitas lain, bahkan sampai pada situ kita alokasikan dengan lebih kurang 1 miliar. Namun dalam perjalanan waktu seperti disampaikan tadi, COVID melanda Indonesia termasuk kita Padang Panjang, kemudian ada realokasi anggaran, refocusing pemangkasan anggaran, pengurangan anggaran dari pusat, terpaksa program-program, rencana-rencana kegiatan yang sudah direncanakan itu harus dirasionalkan, dikurangi kembali. Bahkan ada beberapa kegiatan yang memang sudah masuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah, terpaksa dipangkas, termasuk pembelian tanah, kemudian rencana-rencana lainnya yang begitu umum itu terpaksa dipangkas dan dikurangi, termasuk di dalamnya rencana untuk pendirian perwakilan Padang Panjang sekaligus sekretariat IMPP. Mudah-mudahan ke depan dalam kondisi berjalan negara kita, kemudian ekonomi kita membaik, bisa kita lanjutkan kembali dan akan kami sampaikan kepada Pak Wali harapan dan usulan dari Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah Pak Wali sangat merespon sangat baik. Bahkan beliau pun menyampaikan, tolong Badak sampaikan salam apa Pak
apalagi ketuanya kakak awak sebagai wali. Kalaupun awak dah hadir situ, minimal nanti paling kau usahakan diperhatikan kita hadir, ambo hadir kata Pak Wali. Jadi begitu cintanya Pak Wali terhadap keberadaan IMPP ini. Kemudian di samping itu perlu juga kami sampaikan Bapak dan Ibu, sejalan dengan membaiknya kondisi daerah, kemudian ekonomi secara nasional, saat ini sudah mulai tumbuh menggeliat kembali roda perekonomian, walaupun belum sebaik sebelum Covid. Ini bisa dilihat ada sektor-sektor yang menjadi prioritas, yang menjadi sentra perekonomian kita yang bergerak di bidang perdagangan jasa dan khusus untuk kuliner. Kuliner ini menjadi penyumbang terbesar dalam laju perekonomian Padang Panjang. Nah, di tengah kondisi Covid, ternyata kuliner ini tumbuh. Bapak dan Ibu mungkin yang sering pulang bisa melihat kafe-kafe, kemudian warung-warung makan dan lain-lain. Terbaru juga Pak Julian dan Pak Kakanda Dedi Demona juga sudah berkontribusi berinvestasi di Padang Panjang dengan warung DKI. Ini yang baru. Makasih Pak Dedi hadir. Kita juga berharap Bapak dan Ibu semuanya bisa berkontribusi untuk membangun ya, karena kita tidak memiliki potensi sumber daya alam dari besuk tambang, kemudian sektor pertanian yang juga semakin berkurang. Tentu bergerak di bidang perdagangan dan jasa ini yang kita butuhkan. Kita saat ini belum memiliki hotel bertaraf bintang 4. Untuk itu kami menawarkan kepada Bapak dan Ibu, para tokoh-tokoh kita atau relasi yang bisa dibawa ke Padang Panjang, mari bersama-sama kita berinvestasi. Peluang itu sangat besar untuk sektor perhotelan, karena di Bukit Tinggi ini sudah sangat penuh. Jadi imbasnya kayak kita. Kami melihat dalam beberapa waktu terakhir ada hotel Rangkayu Basah, kemudian Mipan, hotel-hotel lainnya selalu penuh. Ini menunjukkan tingkat hunian hotel atau juga kunjungan ke Padang Panjang semakin meningkat. Salah satu upaya yang kita lakukan sama dengan seperti yang kita diskusikan tadi dengan Kakanda Julian, bahwa salah satu upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi Padang Panjang itu adalah dengan sebanyak mungkin menyelenggarakan event atau kegiatan-kegiatan yang bisa orang datang. Seperti kemarin contoh kecil, penyelenggaraan pacu kudo yang setelah 2 tahun tidak dilaksanakan, itu antusias masyarakat mungkin ada lebih kurang 30.000 orang hadir di Wancalawi. Makan, sektor makanan, transportasi, dan jasa-jasa lain hidup dengan hanya mengandalkan APBD 150 juta. Kita alokasikan APBD 150 juta untuk pondasi, ditambah sumbangan-sumbangan lain, tetapi dampak ekonominya secara langsung maupun tidak langsung ini sangat terasa. Kuliner, kemudian transportasi, kemudian perhotelan penuh selama pelaksanaan pacu kuda tersebut. Begitu juga nantinya insya Allah di akhir tahun ini ada event besar yang akan kita laksanakan juga adalah temu penyair se-Asia Tenggara yang kita kolaborasikan dengan kegiatan Hari Jadi Kota Padang Panjang. Untuk itu kami sekaligus nantinya mengawali, mengundang Bapak dan Ibu para perantau untuk bersama-sama kita pulang kampung untuk menyemarakan kegiatan peringatan Hari Jadi Kota Padang Panjang yang ke-233, sekaligus tentunya berkontribusi. Kontribusi itu tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi pemikiran, kemudian sumbang saran dan lain-lainnya. Ini sangat besar manfaatnya untuk kemajuan Padang Panjang ke depan. Tentunya dengan keberadaan IMPP, kami berharap yang pertama, silaturahmi antara sesama perantau itu tentunya dapat meningkat, dapat ditingkatkan, walaupun kita menyadari dalam 2 tahun terakhir mungkin kalaupun ada pertemuan bisa melalui Zoom meeting saja atau online, tetapi dengan kondisi sudah semakin membaik, kita bisa sama-sama teragak besu, berkumpul dan lain-lain. Ini meningkatkan silaturahim, karena kalau tidak salah silaturahim itu bisa memperpanjang umur dan memudahkan rezeki. Nah, kita doakan semua kita berada dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Kemudian yang kedua, dengan keberadaan IMPP, sekali lagi kita berharap dapat memberikan masukan-masukan, kemudian memberikan sumbang saran terhadap kemajuan
yang perlu dilakukan. Pemikiran yang terbaik itu kami rasa adalah kritikan atas kekurangan atau atas ketidaksempurnaan. Kita sangat membuka diri, ada masukan-masukan yang sifatnya konstruktif dan membangun untuk kemajuan Padang Panjang dari IMPP. Begitu juga dengan organisasi lainnya, apakah itu Konco Arek, Konco Lamo, Flipper dan lain-lain. Insya Allah pemerintah daerah akan selalu berkontribusi atau juga berkolaborasi terhadap apa yang sudah menjadi program baik dari IMPP, kemudian Flipper dan lain-lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk itu sekali lagi ini harapan juga kepada IMPP, kiranya kalau ada bursa-bursa lapangan kerja untuk anak-anak kita tamat sarjana S1 atau juga SMA, SMK, kiranya dapat diinformasikan kepada daerah atau kepada Pemda. Itulah gunanya nanti kita akan berkolaborasi dengan pengurus baru, apa yang bisa dilakukan untuk di kampung atau juga apa yang bisa diinformasikan untuk anak-anak kita di kampung, untuk di Jakarta dan sekitarnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Kemudian kepada sebelum mengakhiri sambutan ini, kepada pengurus lama di bawah kepemimpinan Kakanda Sahrizal dan Kakanda Edi Yatman beserta seluruh pengurus, kita sampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah dilakukan. Tadi kami tanya, masih lanjut enggak? Enggak lagi, generasi muda lah ya selanjutnya, karena sudah 2 periode kata beliau. Tentu dengan perjalanan waktu, pengabdian ini organisasi sosial, tidak digaji, bahkan yang kita sama-sama merasakan menjadi pemimpin itu adalah berkorban. Tentu bersama-sama berkorban waktu, pemikiran dan lain-lainnya. Kita doakan semoga segala pengabdian yang dilakukan oleh pengurus lama menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harapan kepada pengurus baru kiranya dapat melanjutkan apa yang sudah baik dijalankan oleh pengurus lama dan tentunya dengan inovasi-inovasi yang lebih, dan insya Allah pemerintah daerah akan support untuk berkolaborasi bersama dengan IMPP di masa akan datang. Akhirnya tadi tertumpang untuk membuka acara. Mari bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah besar ketiga Ikatan Masyarakat Padang Panjang IMPP Jakarta dan sekitarnya pada hari ini Minggu tanggal 9 Oktober 2022 secara resmi kita nyatakan dibuka. Secara resmi musyawarah besar ketiga Ikatan Masyarakat Padang Panjang atau IMPP Jakarta dan sekitarnya resmi dimulai. Waktu dan tempat untuk berfoto bersama.
gaya Pak Sekda mau pidato ya mantap benar. Aku yakin suaranya mantap loh kalau minta beliau Sekda menyanyi Pak. milenial. Kan milenial ya. Sekda milenial, ya. Beliau minta lah Pak Sekda aku menyanyi. Nah mungkin Pak Sekda aku Malang atau kapan-kapan Setuju, Bapak Ibu? Betul. Setuju Bapak Ibu? Sangat setuju. Ayo kita mintakan Pak Sekda untuk membuat menyumbangkan Mempersembahkan lagunya dan suara emasnya Pak Sony, silakan. Silakan Pak Sekda. Padang Panjang Kota selanjutnya. Seorang di Mekah tempatku dibesarkan, kota hujan tersimpan tiga, singa merapi tegak membina. Padang panjang bukit-bukit berbunga, jalan melebar seputar desa kota. Lembah anak minang milik ceria, masyarakat aman damai bahagia. Ya sama-sama. Oh Padang Panjang kota seram di dekat, tempat Tuhannya seiman dan kuat. Lestarikanlah alam dan budayanya, semoga Tuhan memberkatinya. Mohon maaf agak pas.
Padang Panjang ini adalah Adinda Saiful Agus. Ya. Masih menyanyi kok. Kalau dari Padang Panjang Semoga regenerasi pemilihan Ketua Umum IMPP ketiga Padang Panjang sekarang ini bisa menghasilkan suatu lompatan yang luar biasa antara ranah dan rantau, baik secara ekonomi, kebudayaan, dan pembinaan masyarakat kecil. Semoga Mubes ketiga ini berjalan dengan baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini 9 Oktober 2022 dari jam 9.30 sampai sore nanti kita akan melaksanakan acara musyawarah besar yang ketiga Ikatan Masyarakat Padang Panjang dan DKI dan sekitarnya. Kami atas nama Steering Komite mengucapkan terima kasih atas datangan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Padang Panjang yang diwakili oleh Sekda Bapak Soni Putra, yang dalam hal ini pada jam 10.30 tadi sudah membuka acara Mubes ketiga ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewan Pembina yaitu Bapak Nizar Samage, dan juga pada Ketua Dewan Penasehat Bapak Asman Khatib. Selanjutnya juga kepada Bapak Syahrizal selaku Ketua IMPP yang saat ini masih menjabat dan sebentar lagi mungkin akan berstatus komisioner. Dan juga ucapan terima kasih juga kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, udah uni-uni para perantau yang ada di daerah sekitarnya, dan juga kepada bapak-bapak pembina, penggagas, dan semua tokoh-tokoh yang ada dan hadir pada hari ini yang mungkin tidak dapat kami sampaikan, kami sebutkan satu persatu. Dan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada panitia yang tergabung dalam organisasi komite yang diketuai oleh Bapak dan saudara-saudara timnya, dan juga kepada seluruh pengurus IMPP atas kreasi dan kreativitasnya sehingga terwujudlah acara pada hari ini. Untuk itu sidang pleno pada hari ini dinyatakan terbuka.
Kita harapkan acara Mubes yang ketiga ini merupakan acara puncak yang ketiga yang kita hadirkan dan kita suguhkan kepada para perantau Ikatan Masyarakat Padang Panjang sebagai kelanjutan dari proses regenerasi kepengurusan Ikatan Masyarakat Padang Panjang yang selanjutnya kita harapkan akan melahirkan calon ketua yang benar-benar mumpuni dan bisa melanjutkan cita-cita dan marwah dari Ikatan Masyarakat Padang Panjang. Mubes dinyatakan sah jika jumlah peserta yang hadir sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang diundang oleh panitia. Berdasarkan laporan dari panitia tadi, yang hadir dalam Mubes hari ini lebih kurang sekitar 98 orang yang sedang mengisi absen, dan secara undangan yang hadir sudah memenuhi kuota 2/3 dari peserta yang diundang. Yang kedua, jika yang satu tidak terpenuhi, maka minimal 50% plus 1 dari peserta yang diundang telah hadir. Jika yang satu dan dua tidak terpenuhi, maka sidang menyatakan belum sah dan diskor untuk diberikan kesempatan pembahasan selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan dalam sidang perdana kedua, yaitu pembacaan laporan pertanggungjawaban dari Ketua Umum Ikatan Masyarakat Padang Panjang periode 2016-2021 yang akan disampaikan oleh kakak kita, Bapak Safrizal Kabut. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban pengurus Ikatan Masyarakat Padang Panjang Jakarta dan sekitarnya periode 2016 dan 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan, sehingga akhirnya kami dapat berdiri di sini menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus Ikatan Masyarakat Padang Panjang Jakarta dan sekitarnya periode 2016 dan 2021. Perlu kami sampaikan, laporan pertanggungjawaban ini semestinya kami sampaikan pada tahun 2021 sesuai dengan tahun masa akhir kepengurusan. Namun karena Indonesia dilanda pandemi COVID-19, maka sejak tahun 2020 pemerintah melarang masyarakat mengadakan kegiatan atau pertemuan tatap muka yang melibatkan banyak orang selama 2 tahun lebih. Barulah setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2022 yang lalu, pembatasan kegiatan tatap muka mulai dilonggarkan. Akhirnya Mubes IMPP yang menjadi ajang untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dapat dilaksanakan pada hari ini 1 tahun lebih lambat dari seharusnya. Pemudahan seperti ini pun dialami oleh banyak organisasi lain yang karena pandemi terpaksa memperpanjang masa kepengurusan organisasi sekitar 1 tahun. Berawal dari Mubes IMPP yang kedua, kami mengawali laporan pertanggungjawaban ini dengan menjabarkan proses pembentukan pengurus. Para musyawarah besar Mubes IMPP 2 yang berlangsung pada 18 Desember 2016, kami Safrizal terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum IMPP Jakarta dan sekitarnya untuk kedua kalinya. Kami mendapatkan amanah melanjutkan periode kepemimpinan IMPP dari periode sebelumnya 2013 dan sampai 2016. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Perlu kami sampaikan, penetapan kepemimpinan periode pertama 2013 sampai 2016 ini didasarkan pada keputusan Mubes IMPP pertama tanggal 6 Oktober 2013. Di sini terlihat adanya perbedaan masa bakti kepengurusan. Mubes 1 menetapkan masa bakti kepengurusan IMPP adalah 3 tahun. Dari tahun 2013 sampai 2016. Tetapi pada Mubes IMPP 2 ditetapkan
bahwa masa bakti kepengurusan IPP berubah menjadi 5 tahun, yakni dari 2016 sampai 2021. Selain itu, terjadi pula perubahan penamaan organisasi. Semula bernama Ikatan Masyarakat Padang Panjang (IMPP) saja, berubah menjadi Ikatan Masyarakat Padang Panjang Jakarta dan sekitarnya. Pra pengurus. Setelah Mumbes IMPP 2 menetapkan saya, Sahrizal, sebagai Ketua Umum IMPP Jakarta dan sekitarnya periode 2016-2021, maka kami segera membentuk susunan pengurus yang terdiri dari 14 bidang. Pada tanggal 1 April 2017 diadakan pertemuan silaturahmi para pengurus IMPP Jakarta dan sekitarnya dengan para dewan penasihat dan dewan pembina yang bertujuan untuk menyatukan visi dan misi IMPP ke depan. Kegiatan ini merupakan pra pengukuhan pengurus IMPP Jakarta dan sekitarnya periode 2016 sampai 2021 dengan tema Kenal PPDK. Kepengurusan IMPP Jakarta dan sekitarnya periode 2016 resmi dikukuhkan pada tanggal 27 April 2017 dengan surat keputusan Ketua IMPP nomor 1 Kep 1 Ketum 4 2018. Prosesi pelantikan berlangsung di Auditorium Perpustakaan Nasional Jalan Salemba Raya, Jakarta, dan disaksikan oleh para pejabat dari Sumatera Barat serta para tokoh masyarakat Padang Panjang di Radah dan Selatan. Susunan pengurus Ikatan Masyarakat Padang Panjang Jakarta dan sekitarnya periode 2016 dan 2021. Pendukung pelindung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang, pimpinan DPRD Kota Padang Panjang, ketua-ketua Kerapatan Adat Nagari, dan pengurusan lain yaitu Dewan Syariah Pandai, Dewan Penasihat, Dewan Pembina, dan Dewan Pengurus. Dari bidang-bidang yang ada 14 bidang yang kita siapkan pada saat itu, yaitu organisasi dan kaderisasi, 2. Data dan IT, 3. Pendidikan dan pembinaan SDM, agama dan dakwah, pemberdayaan ekonomi dan UKM, sosial dan santunan yatim duafa, dana, pembinaan generasi muda dan olahraga, pembinaan seni budaya dan pembinaan seni dan budaya Minangkabau, hukum dan advokasi, humas dan komunikasi, pengelolaan media dan dokumentasi, riset dan pengembangan pariwisata, hubungan rantau dan ranah. Pergantian pengurus. Dalam surat keputusan Ketua IMPP nomor 1 Ketum 4 2018 yang dijadikan dasar pengukuhan pengurus IMPP Jakarta dan sekitarnya periode 2016 dan 2021, terdapat jabatan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal atau Sekjen yang diemban oleh Saudara Yandri Sudarso SH.MH. Ini dikarenakan Sekjen yang semula dijabat oleh almarhum Rabdi Meri menonaktifkan diri dari kepengurusan karena akan mengikuti ajang pemilihan kepala daerah di Padang Panjang. Penonaktifan ini menunjukkan bahwa sebagai organisasi masyarakat IMPP tidak terlibat dalam kegiatan politik. Tidak lama setelah itu, struktur kepengurusan pun berubah secara permanen dengan menempatkan Insinyur Haji Edi Yatman sebagai Sekretaris Jenderal. Adapun posisi bendahara umum yang sebelumnya dijabat oleh Insinyur Edi Yatman digantikan oleh Saudara Edwardi SE. Sekretariat. Saat ini Sekretariat IMPP Jakarta dan sekitarnya beralamat di Office Tower 88 lantai 6, Kota Kasablanka, Kapling 88 Jakarta Selatan. Lokasi ini merupakan kantor salah seorang pengurus IMPP. Pada beberapa waktu lalu, IMPP sempat mendapat kabar bahwa Pemda Padang Panjang akan membuat kantor perwakilan di Jakarta dan IMPP mendapat ruangan untuk dijadikan sekretariat. Namun hingga saat ini rencana tersebut belum terwujud. IMPP juga pernah
mengupayakan menyewa tempat di bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur untuk dijadikan sekalian. Tempat ini memungkinkan para pengurus untuk berkumpul dan rapat membahas berbagai hal. Tetapi untuk tak dapat diraya dan malam tak dapat ditolak, ketika tempat sekalian sudah didapatkan, terjadilah pandemi COVID-19, di mana sebagai kata masyarakat untuk berkumpul dan bertemu muka dilarang berbentak. Demi menjaga kesehatan semua pihak, akhirnya dengan sekalian itu pun tidak diteruskan. Selama periode 2016-2021, YMP Jakarta dan sekitarnya sudah mengadakan berbagai kegiatan. Sejak awal pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020, kegiatan organisasi nyaris terhenti. Dan untuk menjaga kelangsungan roda organisasi berisi antar pengurus dilakukan via online. Berikut ini beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh YMP Jakarta dan sekitarnya kepengurusan tahun 2016-2021. Tanggal 1 April 2017 mengadakan pertemuan silaturahmi seluruh pengurus yang baru terbentuk dengan Dewan Penasihat dan Dewan Pembina kegiatan. Kegiatan ini merupakan pra-pengukuhan pengurus yang memastikan susunan pengurus YMPP Jakarta di sekitarnya periode 2016 dan 2021. Pertemuan ini menandakan pengurus secara bersama sudah dapat bekerja walau belum dikukuhkan dalam seremoni reuni resmi. Pengukuhan pengurus tanggal 29 April 2017 mengadakan acara pengukuhan pengurus YMPP Jakarta dan sekitarnya di Auditorium Perpustakaan Nasional di Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Dan kegiatan dihadiri oleh para pejabat dari Sumatera Barat. Rapat kerja tanggal 27 Agustus 2017 bertepatan di Rawamangun, Jakarta Timur. Pengurus YMP Jakarta dan sekitarnya mengadakan rapat kerja atau raker dengan mengenakan baju seragam putih dengan bawahan berwarna hitam dan khusus bagi pengurus wanita menggunakan jilbab berwarna hijau. Halal bihalal tanggal 15 Juli 2018 YMP Jakarta dan sekitarnya berhasil mengadakan acara halal bihalal masyarakat Padang Panjang dengan tema silaturahmi tanpa batas. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Masjid Baitur Rahman MPR dan DPR RI di Senayan, Jakarta. Pengajian sebelum pandemi melanda Indonesia di tahun 2020, YMPP Jakarta dan sekitarnya rutin mengadakan pengajian setiap 2 bulan sekali. Pengajian bertempat di masjid-masjid di Jakarta, antara lain Masjid Hotel Balairung ini, Masjid Pasar Raya Blok M, dan Masjid Kopindo dengan mendatangkan narasumber atau ustadz yang kompeten. Buka puasa tahun 2017, 2018 dan 2019 YMPP Jakarta dan sekitarnya mengadakan acara buka puasa yang dibarengi dengan kegiatan pengajian. Di tahun 2018 dilaksanakan di Hotel Balairung Jakarta tanggal 26 Mei. Dan terakhir pada tanggal 19 Oktober 2019 di Masjid Al-Hakim Kompleks Kopindo, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tahun 2020 hingga dimasuk kegiatan serupa tidak dilaksanakan karena situasi pandemi. Kegiatan sosial YMPP Jakarta dan sekitarnya juga rutin mengadakan acara sosial setiap tahun. Di antaranya memberikan santunan untuk anak yatim dan duafa, serta menyalakan pemotong hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha di Padang Panjang. Selain itu juga memberikan bantuan sosial untuk korban bencana. Pendanaan kegiatan ini bersifat insidentil, yakni dilakukan pengumpulan donasi dan dari kalangan anggota YMP untuk dialokasikan sesuai peruntukannya. Berikut ini beberapa kegiatan sosial telah dilaksanakan pengurus YMP Jakarta di sekitarnya periode 2016 dan 2021. Pada bulan Juli 2017 melaksanakan kegiatan YMP peduli dengan menyerahkan bantuan kepada 600 anak yatim dan duafa yang berada di wilayah Padang Panjang. Penyerahan bantuan ini diadakan di Masjid Asmiyah Padang Panjang Barat yang merupakan Masjid Nagari Bukit Surungan dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan pejabat Pemda Padang Panjang. Setiap tahun YMPP Jakarta dan sekitarnya menghimpun dana kurban pada anggota untuk dialokasikan pada kegiatan pemotong hewan kurban di Padang Panjang. Seperti tanggal 2 September 2017, YMPP secara resmi menyerahkan dana kurban kepada pengelola tempat
agar daging korban dapat dibagikan kepada masyarakat Padang Panjang. Pada bulan April 2019, GMP Jakarta sedang melakukan penggalangan dana untuk membantu korban banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Bantuan diserahkan langsung kepada masyarakat di lokasi bencana. Pembuatan buku. IMPP Jakarta dan sekitarnya terus mengupdate buku Direktori Masyarakat Padang Panjang di Jakarta dan sekitarnya. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 2015 dan pembaharuannya oleh kepengurusan IMP Jakarta dan sekitarnya periode 2016 dan 2021. Selain itu, selama periode 2016 dan 2021, YPP Jakarta dan sekitarnya sudah 3 kali menerbitkan buku untuk mendukung kegiatan YPP. Buku pertama berjudul Kenal Lebih Dekat, Ikatan Masyarakat Padang Panjang YPP. Buku ini diperuntukkan mendukung acara pengukuhan pengurus YPP Jakarta dan sekitarnya tanggal 29 April 2017. Buku kedua berupa majalah berjudul Silaturahmi Tanpa Batas. Buku ini dibuat dalam rangka menyemarakan kegiatan halal bihalal masyarakat Padang Panjang yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2018. Halal bihalal ini memuat tema yang sama dengan judul majalah. Buku ketiga berjudul Kenal Lebih Dekat, Ikatan Masyarakat Padang Panjang Jakarta dan sekitarnya, Rumah Gadang Padang Panjang di Perantauan. Buku ini digunakan sebagai media memperkenalkan organisasi YPP Jakarta dan sekitarnya kepada Pemda dan masyarakat Kota Padang Panjang saat jajaran pengurus YPP Jakarta dan sekitarnya pulang Basamu pada bulan November 2018. Keuangan. Kepengurusan YPP Jakarta dan sekitarnya periode 2016-2021 mulai menjalankan roda administrasi dengan saldo keuangan sebesar 10 juta. Seiring berjalan waktu yang diisi dengan berbagai kegiatan, maka di akhir periode kepengurusan ini saldo YPP Jakarta dan sekitarnya berada pada angka 37.520.100 rupiah dengan budget terakhir. Kami menyadari dalam menjalani roda organisasi YPP Jakarta dan sekitarnya periode 2016 dan 2021 masih banyak terdapat kekurangan. Harapannya segala kekurangan ini dapat disempurnakan oleh kepengurusan periode berikut. Laporan pertanggungjawaban Ketua Umum YPP Jakarta dan sekitar ini kami buat untuk disampaikan secara terbuka dalam musyawarah besar YPP Jakarta dan sekitarnya. Kiranya laporan ini dapat diterima oleh peserta sidang sehingga dapat digunakan sebagai pegangan oleh kepengurusan YPP Jakarta dan sekitarnya periode berikutnya untuk melanjutkan beberapa organisasi dalam menyusun program-program ke depannya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang mendukung kegiatan YPP Jakarta dan sekitarnya selama ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan berkah. Demikian laporan pertanggungjawaban pengurus YPP Jakarta dan sekitarnya periode 2016-2021 ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara atas baik anggota FLUR yang kami banggakan atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Ketua Umum YPP tadi. Apakah ada keberatan atau kritikan atau pertanyaan terhadap laporan pertanggungjawaban tadi? Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban tersebut setuju untuk disahkan? Alhamdulillah. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban Ketua Umum YPP periode 2016-2021 Bapak Sapeda yang akan dibacakan tadi dengan demikian dinyatakan sah dan demikian maka status Ketua Umum YPP dinyatakan berstatus domisioner. Begitu minta kepada Ketua Umum Domisioner untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan sidang.
Jadi sah ya, laporan untuk menjabat. Jadi terima kasih kepada Dabun atas waktu dan kesempatannya. Kita tepuk tangan bersama secara keras. Dengan demikiannya status suku umum pada saat ini, maka ada satu agenda lagi yang akan kita bahas dalam sidang pleno ini, yaitu mengenai penyesuaian anggaran dasar IMPP dan beberapa rekomendasi yang akan dijadikan sebagai bahan untuk ketua umum terpilih. Sebelumnya kita masuk ke sub pertama, yaitu cara mengenai penyesuaian anggaran dasar IMPP. Berdasarkan diskusi yang telah dilaksanakan oleh tim SC dan seluruh pengurus IMPP serta masukan-masukan dari para pendiri IMPP, sampai hari ini anggaran dasar IMPP belum didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM maupun ke Departemen Dalam Negeri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan. Di dalam forum ini, saya sebagai pimpinan sidang menawarkan apakah anggaran dasar kita perlu disesuaikan. Perlu ya. Jadi membaca dan mendengar perjalanan panjang berdirinya IMPP ini, seyogianya diharapkan IMPP ini menjadi sebuah organisasi berbadan hukum. Sejak kepengurusan Dabun periode 2016-2021, kami dan tim pengurus sudah mencoba waktu itu menyesuaikan anggaran dasar ini untuk didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM, namun terkendala dengan sistem bakum yang ada di Dekumham, di mana pemakaian kata ikatan tersebut tidak bisa diinput sebagai sebuah kata yang bisa dijadikan sebagai organisasi berbadan hukum. Kemudian dari tim pengkajian hukum IMPP sudah mencoba berdiskusi dengan beberapa notaris dan mencoba untuk membahas hal ini. Namun keinginan dari para pendiri untuk menjadikan IMPP sebagai organisasi berbadan hukum mungkin sampai hari ini belum diperlukan, sehingga solusinya adalah kita akan mencoba menjadikan IMPP ini sebagai organisasi kemasyarakatan. Untuk menjadi sebuah organisasi perkumpulan berbadan hukum itu tunduk kepada Statblad nomor 1870 tahun 64, di mana ketentuan itu sebuah organisasi berbadan hukum orientasinya adalah bisnis. Sementara organisasi IMPP ini berdasarkan anggaran dasar dan latar belakang sejarah yang kami coba telusuri, ini adalah organisasi nirlaba. Dan solusinya mencoba untuk menjadikan sebagai sebuah organisasi berbadan hukum belum bisa terpenuhi, sehingga ada saran dan masukan di dalam forum ini ditawarkan disesuaikan anggaran dasar IMPP ini menjadi anggaran dasar organisasi kemasyarakatan. Apabila organisasi kemasyarakatan, nama IMPP ini tidak perlu dirubah, sehingga tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
cukup didaftarkan pada Departemen Dalam Negeri. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian sudah memegang draft anggaran dasar yang sudah dirancang oleh tim notaris kita. Barangkali ini menjadi sebuah momentum untuk disahkannya draft anggaran dasar yang telah disesuaikan tadi, agar ditindaklanjuti untuk didaftarkan ke Departemen Dalam Negeri, di mana IMPP menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Sebenarnya IMPP ini didirikan tidak lain tidak bukan karena ada kekosongan di IKAPA-BASKO. Zaman dulu. IKAPA-BASKO itu adalah Ikatan Keluarga Padang Panjang Batipu 10 Koto. 10 koto ini diwakili oleh nagari-nagari, berdiri organisasinya di Jakarta. Padang Panjang nggak ada. Sehingga waktu itu saya rapat cukup dipepet dengan tidak setujunya IPP. Kalau tidak IPP tidak ada hak Padang Panjang di IKAPA-BASKO. Di mana posisi kawan kita yang aslinya orang Priaman, orang Kumango segala macam, berarti tidak IKAPA-BASKO. Maka Padang Panjang harus ada, bendera hijaunya harus ada. Sehingga kami tidak membahas detail secara anggaran dan sebagainya, yang penting berdiri. Kalau kita bahas masalah Jakarta dan sekitarnya, nanti ribut lagi. Apakah Bogor sekitarnya, apakah Bandung saya misalnya masuk atau enggak. Jadi yang penting dulu berdiri. Kalau udah berdiri, kita sempurnakan. Kalau ternyata nanti Bandung buat IPMPP silakan, Pekanbaru buat, baru kita musyawarah nasional. Pusatnya siapa? Jadi yang penting jalan. Nah, saya mengingat waktu sekarang ini, mengingat waktu hari ini dan juga untuk organisasi sosial ini. Saya perhatikan kalau untuk diskusi terlalu bagus semua, tajam, saya setuju. Tapi untuk kerja nanti udah nggak ada. Jadi coba imbangin antara itu. Ya, organisasi jalan, kita perbaiki struktur kita ini pelan-pelan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Saya setuju sekali. Cukup kita terdaftar, tidak perlu harus kita berbadan hukum. Ya, terdaftar dan ini, nanti kalau misalnya terjadi kemajuan yang pesat, barulah kita generasi muda mendebatkan masalah ini. Karena terus terang aja umur kita yang udah lewat kepala 6 berdebat dengan 50 ngantuk jadinya. Ya, dulu 50 tahun umur 50 saya mungkin lebih kritis lagi. Tapi sekarang udah banyak ngantuknya. Kenapa sih nggak cepat aja? Dengar ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih masukan dan arahannya kawan sebagai bahwa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk pembahasan mengenai anggaran dasar ini, saya hanya meminta persetujuan kepada Floor anggaran dasar ini disesuaikan dengan format anggaran dasar sebuah organisasi kemasyarakatan. Kalau seandainya Floor menyetujui, maka tentunya masukan-masukan yang akan disampaikan nanti terakomodir di dalam perubahan anggaran dasar ini, tentunya tidak merubah substansi, tapi memenuhi syarat untuk terdaftar di Departemen Dalam Negeri. Sekali lagi saya lempar ke Floor, apakah Floor menyetujui perubahan anggaran dasar untuk dijadikan sebagai anggaran dasar sebuah organisasi kemasyarakatan yang tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian saya nyatakan anggaran dasar disetujui oleh Floor untuk disesuaikan. Agenda kedua adalah saya meminta kepada Floor untuk menyetujui pada pengurus terpilih agar menyusun anggaran rumah tangga dari Ikatan Masyarakat Padang Panjang yang sampai hari ini kita belum mempunyai anggaran rumah tangga tersebut. Kalau seandainya Floor menyetujui, maka ini menjadi sebuah PR utama dari pengurus terpilih nantinya. Bagaimana? Setuju? Dengan demikian
selesailah acara pleno ketiga. Untuk itu kita masuk pleno kedua. Untuk itu kita akan masuk pada pleno ketiga, yaitu agenda pemilihan ketua umum. Sebelumnya, agenda pemilihan umum ini akan diumumkan nama-nama calon dari pihak-pihak yang telah mendaftarkan diri untuk dijadikan sebagai calon. Maka dengan resmi kami meminta kepada OC, organisasi komite, untuk menyerahkan nama dan kelengkapan data dari calon yang telah mendaftarkan. Sudah diserahkan. Baik, sebagai pimpinan sidang tentunya saya akan mencoba untuk berbagi dengan tim presiden yang ada. Untuk sidang pleno ketiga ini saya serahkan kepada Pak Antoni Hilman untuk memimpin proses pemilihan ini. Mudah-mudahan acara pemilihan ini dapat berjalan dengan lancar, singkat, dan objektif. Silakan. Untuk calon ketua umum IMPP periode berikutnya telah diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri mulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 6 Oktober kemarin. Ya. Nah, dari pembukaan kesempatan calon-calon tersebut, panitia telah menerima secara resmi pendaftaran calon ketua umum IMPP, dan menurut laporan panitia yang mendaftarkan diri secara resmi sesuai dengan tatib yang telah disahkan itu tercatat hanya 1 calon. Hanya 1 calon. Ini benar nih Pak Ketua OC nih? Benar ya, hanya 1 calon. Kepada peserta lain, apakah ada yang ya? Saya ingin bacakan dulu. Siapa nama calonnya? Ya, bahwa calon menurut laporan dari Ketua OC, calon yang mendaftar nama lengkap Dr. Andes Nasrul, nama populernya Nasrul Naga. Tempat tinggal di Padang Panjang, Kebun Sikolos. Tempat tinggal sekarang di Agung Permai Townhouse, Kafling 7, Jalan Haji Sarmili, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pekerjaan wira swasta, Direktur PT Mitra Galperti. Ini sesuai dengan tulisan. Pertanyaan, apakah ada di antara peserta yang pernah yang mendaftar tapi tidak disebutkan namanya? Ada? Nggak ada ya? Berarti peserta calon ketua umum IMPP hanya 1. Sah, setuju? Terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Jadi aku bacakan CV-nya secara singkat saja, ya, supaya masyarakat Padang Panjang tahu lu calon ketua. Belum tahu. Aku alun lah. Jadi pendidikan, ya, pendidikan S1
pendidikan terakhir S1, pekerjaan saat sekarang ini sebagai Direktur PT Mitra Galperti. Kemudian pengalaman organisasi Ketua 2017-2022 sampai sekarang nih masih Ketua Alumni SMA Negeri Padangpanjang. Kemudian 2016-2021 Ketua Umum dari Flipper Padangpanjang. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi calon Ketua Umum sudah ada dan dilengkapi juga dengan KTP dan berdasarkan tahun kelahiran tanggal 4 bulan 5 tahun 66. Jadi sudah memenuhi ketentuan tata tertib. Sah. Tuan-tuan, uni-uni beserta Mubes yang terhormat, sesuai dengan tata tertib tadi ya, bahwa pemilihan Ketua Umum IMPP dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Ya. Oleh karena calon yang sah terdaftar ya, satu orang, maka kami tawarkan bahwa yang satu orang ini secara aklamasi kita terima sebagai Ketua IMPP periode 2022-2027. Setuju? Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk itu kepada Bapak Nasrul dipersilahkan ke depan. Ya, sesuai dengan tertib tadi, calon ketua ini kan harus menyampaikan visi misi. Harusnya sebelumnya, tapi karena cuma satu, sekarang kita minta visi misinya untuk IMPP ke depan. Silakan kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita semua bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas rahmat Allah juga. Hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Mubes dan alhamdulillah sebentar lagi sudah selesai. Mungkin ini rahmat yang kita harus syukuri bersama-sama. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita nanti. Terima kasih. Jadi mungkin pertama yang saya hormati kepada tim SC yang mungkin tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu tanpa mengulangi rasa hormat saya, kepada Dabut sebagai Ketua IMPP, dan Kasman, Pak Dato' Sungai, Pak Dayan, Bang Safrizal, dan semuanya yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Jadi terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya untuk membawa kapal IMPP ini bisa
mencapai bergerak maju untuk kedepannya. Jadi sebenarnya kalau visi saya itu sebenarnya simple Pak. Saya ingin menyatukan masyarakat Padang Panjang semuanya, karena masyarakat Padang Panjang ini banyak ranting-rantingnya, yang ada yang di organisasi A, organisasi B. Jadi kita pengennya bersatu semua. Jadi kalau kita bersatu, insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan lebih mudah dan gampang. Kemudian kalau misinya, jadi misi ya memang kita ingin simpel saja, organisasi kita ini itu memberikan kontribusi positif yang nyata, apakah itu untuk anggota IMPP sendiri atau masyarakat Padang Panjang di rantau ataupun masyarakat Padang Panjang di kampung. Jadi ada kontribusi positif kita yang nyata yang kita bisa berikan untuk ya masyarakat Padang Panjang, apakah itu anggota MPP, apakah itu tidak masyarakat Padang Panjang umum di Jakarta dan sekitarnya, terus juga masyarakat di kampung. Jadi bisa saja nanti kita IMPP ini punya juga mungkin DPW cabang, mungkin di Bogor atau di Bandung atau mungkin di Banten, yang mungkin banyak masyarakat Padang Panjang di situ. Jadi nanti kita bisa bersatu semua masyarakat Padang Panjang dan kegiatan besar kita. Jadi akhirnya kita bangga. Ya, kita bangga menjadi masyarakat Padang Panjang. Itu saja Pak yang mungkin saya bisa sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nasrullah atas sambutannya sebagai Ketua Umum terpilih. Alhamdulillah, dengan demikian rangkaian proses pemilihan Ketua Umum Ikatan Masyarakat Padang Panjang periode 2022-2027 selesai dengan hasil yang sesuai dengan harapan kita bersama. Mudah-mudahan IMPP di bawah kepengurusan Bapak Nasrullah bisa lebih maju dan lebih baik, sesuai dengan misinya bisa menyatukan seluruh para perantau yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Namun demikian, sebagai seremonial singkat, untuk itu sebelum saya selaku pimpinan sidang menutup acara nulis ini, diberikan kesempatan kepada Dabut sebagai Ketua Umum IMPP 2016-2021 untuk menyerahkan secara simbolik dokumentasi ataupun patakan ataupun prokat yang ada, diserahkan kepada Ketua Umum terpilih Bapak Nasrullah. Waktu yang tepat dipersilakan. Ya. Ya. Alhamdulillah. Selamat ya. Ya. Nampak naik ke dalam bagian. Nampak naik ke dalam bagian bambu. Tidak sidang apa yuk macam ni. Nampak dipotong nanti ada sidang. Jadi teman-teman sekalian, Mak Nada kini resmi menjadi Ketua IMPP Padang Panjang. Tapi siapa yo? Ketua IMPP Padang Panjang. Hari ini kita ucapkan selamat kepada Bapak Naga
sebagai Ketua Umum untuk kepengurusan yang baru di Ikatan Masyarakat Padang Panjang. Alhamdulillah UBES 3 MPP telah terlaksana dengan lancar dengan terpilihnya ketua baru Saudara Nasrul Naga. Mudah-mudahan kedepannya MPP akan lebih sukses dan lebih maju. Harapan saya sebagai ketua yang sudah selama ini menjalankan tugas, mudah-mudahan kedepannya akan lebih maju lagi oleh Saudara Nasrul Naga. Sekian.